hari ini mau sekolah minggu online lagi nih. Gimana? Semangat semuanya? Tetap semangat ya adik-adik. Iya. Di rumah kita harus tetap semangat ya. Oke, kita mau angkat satu pujian biar lebih semangat. Kalian semua punya teman kan? Punya dong kakak. Punya sahabat? Punya dong kakak. Oke, kita angkat satu pujian. Apa judulnya? Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadahnya. Sudah siap semua di rumah? Sudah siap Alkitabnya? Persembahannya Yang paling penting apa Kak Rois? siapkan hatinya. Oke, kita mau mengundang Tuhan Yesus, mengundang Roh Kudus Untuk hadir ke dalam hati kita, untuk kita mulai ibadah kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan memanggil Yesus, kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan doanya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan, kita mengucapkan patik parjolo sahat tu patik palimahon, sama-sama kita mengucapkan ya. Yang di rumah juga ikuti ya. Oke, patik parjolo audo Jahoba de Batam Nina de Batata dan jadi marakup au bayanonmu de Batam. Patik paduahon dan jadi ganaumu jala dan jadi sumanomu panangahan yang di Banua Gijang dot na di Banua Tongaon rodi na di Bagasan Aek na di Toruni Tano yang go tunggawe sisombaon manang sioloan. Patik patoluhon dan jadi dohonon goarni di Bata yang go soture dalanna aihona uhumna sogot akan namar sineang di goarna. Patik pau paton ingotamu ma pabadiau nari minggui dina ono marima ulahamu nasa si ulaun muna alayang wari papituhoni hari paradiana ni Jaoba de Batam doi dan jadi homamula anggo dinasa dari anang-anak mupe anang borum anang nakosong bawah
anak posom boru-boru ro di pinahanmu ro di pangisi ni hutan halak pe namang ipati utam ai di nau nomari do di toppa de bata langit dohot tanah dohot laut dohot nasa isina nungi maradian do ibana diari pamitohoni ibai ni do umbai na di paso-paso di bata Jehovah ari para di anak nai jalan para kadiai pati palimahon ikon pasang apomu donatorasmu asa mertua ho jala leleng mangolu di tanah nani lehon di Jehovah di Batam ho ya. Itu patik kita satu, patik Parjolo satu, patik Palimahon ya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titanya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan doanya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan perintah-Mu. Amin. Satu lagu pujian adik-adik dari buku ND 178 Roma Puji Yesus. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik di rumah minggu lalu sudah dikasih ayat hafalan kan? Gimana? Sudah dihafal semuanya? Sudah kan? Oke, kalau sudah dihafal, bangkit berdiri, kita sebutkan bersama-sama ya. Minggu lalu tertulis di Efesus 4 ayat 32. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau yang sudah hafal bisa kasih bukti videonya di grup WhatsApp grup sekolah minggu. Dan untuk minggu depan adik-adik, untuk minggu depan tertulis di Ibrani 10 ayat 24 ya. Ibrani 10 ayat 24, atau lihat nih di bawah ini nanti ada tulisannya. Kita buka bersama-sama ya adik-adik ya. Ibrani 10 ayat 24. Oke, sudah dapat semuanya? Kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi adik-adik ada waktu 1 minggu buat menghafal Ibrani 10 ayat 24. Nanti minggu depan kalau sudah hafal bisa kirim videonya di grup WhatsApp grup sekolah minggu. Oke adik-adik? Sama mengucapkan doanya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah perintah Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Rolis. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, disiapkan dulu Alkitabnya nih. Sudah siap semua? Oke, kita akan satu pujian dari buku di sekolah minggu nomor 73. Yang apa itu judulnya? Aku mau mendengar firman Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, semua adik-adik sudah siap bukan? Coba siapa yang sudah siapin Alkitabnya? Nah, kita mau siapkan hati kita mau lipat tangan kita, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, pagi yang penuh dengan sukacita Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan terangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu kami, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka ya Alkitabnya dari Ibrani 10 ayat 25 sampai 24 ya. Ibrani 10 ayat 25 sampai 24 sampai 25. Nah, Ibrani itu perjanjian baru atau lama? Ayo. Nah, Ibrani itu ada di perjanjian baru, ya benar. Oke, di perjanjian baru. Nah, adik-adik sudah semua dapat Alkitabnya? Coba yang sudah dapat diangkat Alkitabnya. Oke, nah kita baca sama-sama ya. Semua yang di rumah siap? Kita baca sama-sama Alkitabnya. Coba dibuka ya. Sudah dibuka semua kan? Oke, kita baca. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi di kitab kita dikatakan di ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan, katanya adik-adik. Memperhatikan seperti apa sih? Memperhatikan yang bagaimana?
Nah, kalau adik-adik di rumah nih, kan sekarang sudah ibadah online ya di sekolah minggu kan? Kita sudah ibadah online di sekolah di rumah masing-masing. Nah, adik-adik sudah memperhatikan belum apa aja sih yang kurang? Kalau ibadah online biasanya apa yang harus disiapkan? Nah, kita lihat nih adik-adik kita sudah siap belum yang punya adik? Nah, kan kalau misalnya yang ibadah online-nya bareng-bareng nih di satu rumah misalnya masih keluarga gitu. Nah, kita perhatikan tuh saudara-saudara kita apa ya yang perlu diperhatikan. Satu apa? Yang pertama yang paling penting kita harus perhatikan adalah Alkitab. Nah, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus menyiapkan buku firman-Nya, buku Alkitabnya. Nah, sama seperti di sekolah juga. Kalau kita mau berangkat dulu waktu sebelum masa pandemi, kita sekolah membawa tas, membawa buku ke sekolah, ya kan? Isi tasnya adalah buku tulisnya, buku sekolahnya. Nah, itu kita bawa untuk persiapan kita mau belajar bersama teman-teman di sekolah. Nah, demikian juga saat ini adik-adik. Kalau kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan, mau belajar tentang firman Tuhan, apa yang harus diperhatikan? Yaitu kita harus siapkan Alkitabnya dan juga kita harus siapkan hati kita. Hati kita kalau sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita berarti akan pasti mengerti karena kita sudah mendengarkan dengan baik, kita sudah siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, pasti kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya dikatakan saling memperhatikan tadi sudah, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, di sini adik-adik kita mau dikatakan mendorong dalam pekerjaan baik. Nah, kalau misalnya kita punya teman sekolah minggu, sekarang sekolah minggunya online, jadi mereka agak malas nih kalau membuka video. Nah, seperti itu yang harus kita dorong nih. Kita dorong untuk menjadi anak yang rajin lagi, untuk menjadi anak yang baik lagi, yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, gimana caranya? Ayo kita kasih dia semangat. Ayo kita bareng-bareng nonton firman Tuhannya. Ayo kita bareng-bareng nonton video online-nya, supaya kita bisa lihat bareng-bareng bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kebenaran Tuhan, bagaimana berkat Tuhan yang kita rasakan sampai saat ini. Apa aja berkat Tuhan yang kita rasakan dari saat ini, dari sekarang ini gitu. Kita merasakan berkat Tuhan apa? Salah satunya kita merasakan kesehatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kita dijauhkan dari virus corona adik-adik. Nah, seperti itulah kita ajak teman-teman kita, yuk kita mau sama-sama melihat video online sekolah minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bareng-bareng. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu baik. Karena Tuhan Yesus itu mau berikan kita kesehatan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kalau kita sudah sakit, apa kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Pasti kita cuma bisa tidur, ya kan? Nangis, ya kan? Aduh mama sakit, aduh badannya pusing gitu. Itu berarti kan kita nggak bisa merasakan nikmatnya Tuhan, apa yang udah Tuhan berikan. Nah, tapi dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kita bisa melihat video online sekolah minggu, kita nonton bareng-bareng, kita bisa semangat memuji Tuhan bareng-bareng. Nah, itu salah satu dorongan supaya temannya menjadi rajin lagi, tidak malas lagi untuk datang sekolah minggu online di rumah, ya. Nah, di situ dikatakan lagi. Nah, ya itu tadi ya adik-adik, itu namanya pekerjaan baik loh. Pekerjaan baik untuk mengajak teman kita mau mendengarkan firman Tuhan. Itu salah satu pekerjaan baik yang sangat-sangat Tuhan suka, yang sangat-sangat Tuhan senang, ya. Kalau kita mau ajak teman kita, ayo kita bareng-bareng, ayo kita sama-sama nonton. Tapi tetap apa? Tetap jaga jarak, tetap harus ada protokol kesehatan, pakai masker meskipun di rumah. Tapi kalau kita nontonnya bareng rame-rame, kita harus tetap jaga jaraknya. Nah, itu sudah melakukan pekerjaan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Oke. Nah, selanjutnya dikatakan di situ lagi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, adik-adik, ini nih yang paling penting. Kita katanya jangan menjauhkan diri. Kita katanya tidak boleh kalau tidak ibadah. Meskipun kita dihalangi oleh virus corona, tapi kita masih bisa ibadah di rumah sama mama, sama papa,
adik atau kakak atau abang. Nah, di rumah kita sama-sama nih menonton video online-nya, video sekolah minggunya atau ibadah gerejanya. Kita sama-sama nonton di rumah. Kita tidak boleh tidak nonton, karena apa tadi perintah Tuhan? Kita tidak boleh menjauhkan diri. Meskipun kita dihalangi oleh virus corona, tapi kita harus tetap semangat ibadahnya meskipun di rumah. Nah, itu tidak boleh ketinggalan. Tuhan mau kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Meskipun ada cobaan, kita harus tetap mau memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, ya, dengan wajah yang selalu senyum dan gembira, karena itu yang Tuhan mau. Tidak boleh kita lupa untuk sekolah minggu. Tidak boleh kita lupa untuk sekolah untuk ibadah online, ibadah ke gereja atau di HP itu kan ada nih live streaming, ya kan? Nah, tidak boleh kita lupa ya adik-adik. Meskipun saat ini kita sedang ibadah di rumah, tetap kita harus semangat, oke? Nah, dikatakan juga di situ dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasa oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, tadi kita tidak boleh lupa ya, kita harus selalu semangat. Nah, kalau ada teman kita misalnya yang lupa, kita bilang, jangan lupa dong, kita harus tetap sekolah minggu loh, meskipun ibadahnya di rumah. Karena dengan di rumah pun kita beribadah, tetap ibadah kita tetap akan diterima oleh Tuhan kalau kita benar-benar beribadah dengan sukacita dan semangat memuji Tuhan, ya. Tidak boleh lupa. Nah, kalau misalnya seperti kita di dunia ini hidup tidak sendiri adik-adik. Kita tidak bisa hidup sendiri, karena apa? Tuhan sudah menciptakan kita secara berpasang-pasangan. Adam diciptakanlah pasangannya si Hawa. Nah, mereka berdua. Tidak bisa kalau misalnya Adam sendiri. Nah, makanya dikasih pasangannya. Nah, itu tadi kalau kita misalnya hidup sendiri, kita tidak punya teman, kita hanya hidup sendiri seperti kalian tahu film Tarzan. Nah, kalian tahu dia seorang anak yang tinggal sendiri di hutan. Siapa temannya? Ayo, temannya hanya hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di hutan, orang hutan, semuanya hanya binatang, tidak ada orang. Nah, jadi mereka pakai apa dong bahasanya? Pakai bahasa binatang. Katanya kalau ngomong sama orang hutan, kok gitu. Nah, seperti itu adik-adik, karena dia tidak punya teman. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh hidup sendiri, tapi harus berkelompok. Kita hidupnya harus bersama-sama, seperti tadi dikatakan, kita harus saling mendorong, katanya harus saling menyayangi, saling mengasihi. Nah, kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, seperti ini kalau kita belajar kelompok. Kalau kita ada suatu pelajaran dari sekolah online ya, ada suatu pelajaran kalau kita susah, tapi kalau kita ada teman belajar bersama, pasti kita akan bisa menjawabnya, ya, akan senang jawabannya. Oh iya ya, ini loh jawabannya, katanya. Nah, bareng-bareng kan, tahu kan? Nah, itu kalau berkelompok, kalau kerja sama tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nanti pusing. Tapi kalau bareng-bareng, apa yang terjadi? Jawabannya pasti akan dapat, karena ada pendapat dari teman yang lain. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi kita harus bekerja sama, saling mendukung, saling mendorong, ya. Nah, coba kalau misalnya kita ada sama teman nih, kita berantem seperti ini. Kalau berantem seperti ini mah saling mendukung nggak? Bukan. Ini bukan saling mendukung, tapi saling bermusuhan. Nah, ini good atau bad? Bad, bukan good ya. Nah, anak yang seperti ini Tuhan cinta? Tidak. Tuhan cinta itu anak-anak yang saling menyayangi. Anak-anak yang selalu hidup rukun bersama, tidak bertengkar, ya kan? Nah, kalau misalnya di rumah nih, bersama adik, kakak, abangnya, sama-sama membantu mama di rumah, membersihkan rumah, ya kan? Bekerja sama, tidak berantem kakak beradik. Nah, itu Tuhan cinta nggak? Tuhan cinta.
Tuhan sayang anak-anak yang saling mengasihi, anak-anak yang saling memperhatikan ya. Anak-anak yang mau bekerja sama. Nah, coba sekarang kalian mau berantem atau mau bekerja sama? Yang mana? Ayo. Nah, maunya pasti bekerja sama, karena dengan bekerja sama maka semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik adik-adik. Nah, itu firman Tuhan hari ini mau kita untuk saling mengasihi, saling mendorong, saling menasehati, katanya saling memperhatikan satu sama lain. Adakah di bagian teman kita yang kurang? Nah, kita perhatikan dia. Oh, kamu begini. Nah, kalau kayak gitu, kalau ada yang kurang kita nasihati seperti tadi teman yang berantem itu harusnya dikasih tahu, bukan malah ayo. Ada ya adik-adik gitu. Kalau ada teman yang berantem semangat sekali ya. Ayo katanya. Tidak ya. Tapi kita harus menasihati mereka supaya mereka tidak bertengkar. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Dengan saling mendukung, saling mendorong, saling mengasihi, itu perintah Tuhan hari ini. Kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Tidak bisa hidup sendiri, tapi harus hidup berkelompok, hidup sama-sama ya. Oke adik-adik, nah sekarang kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Hari ini kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita, satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan belajar menjadi anak-anak yang selalu saling mendukung, saling bekerja sama, tidak selalu bertengkar Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, untuk selalu menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk virus corona saat ini yang sedang merajalela. Kiranya Tuhan yang angkat virus corona ini dari muka bumi ini, Tuhan musnahkan Bapa, agar kami dapat berkumpul lagi bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan lagi kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, demikian firman kita hari ini. Shalom adik-adik. Oke adik-adik, minggu ini kreativitas kita adalah menghafalkan 39 kitab di Perjanjian Lama. Adik-adik di rumah sudah pada hafal belum? Yuk, kalau yang belum hafal, kita sama-sama menghafal diiringi lagu pada Nauli. Tahu kan lagunya? Kita coba ya sama-sama ya. Dikumpulkan nanti di amang sentuanya masing-masing atau diantarkan ke rumah kakak guru sekolah minggu. Bukan begitu Karolis? Iya, jangan lupa ya, dikumpulkan melalui guru sekolah minggu dan amang sentua. Sekarang kita mau janji persembahan. Angkat persembahannya dilipat yang rapi. 1, 2 ya, Leono kuda peleaku dan marga besar. Kita angkat satu bunyian, kuberi persembahan. 302 KJ ya. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku.
mata kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Kita sama-sama doa ya Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, selesailah sekolah minggu online kita. Ya, sekarang kakak mengingatkan sekali lagi ya, jangan lupa persembahannya dan juga semua tugas-tugasnya, ayat hafalan dan nanti kreativitasnya dikumpulkan di WhatsApp sekolah minggu. Oke, satu lagi Karolis, buat adik-adik di rumah, karena sekarang di luar masih banyak virus nih Karolis. Ya, jadi adik-adik tetap mainnya di rumah aja, jangan kemana-mana, belajar, main, semua di rumah, jangan berkeliaran main-main di luar. Ya adik-adik ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Minggu depan kita akan bertemu lagi di sekolah minggu online Di sekolah minggu AKBP Cikande. Oke adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik semua. Siap.